Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, marilah kita mengawali pelajaran akidah akhlak ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru banggakan, pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Tahu nggak anak-anak, kalimat thayyibah ini adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat atau ucapan yang baik ini yang kita akan pelajari adalah kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah zat yang maha suci, ya. Oleh karena itu kita sebagai hambanya, sebagai makhluk adalah mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan asma Allah, yaitu kalimat thayyibah. Kalimat subhanallah ini diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang indah, ya. Sesuatu yang menakjubkan ini seperti kita melihat ini petir atau melihat geluduk, ya, ketika terjadi hujan. Ini contohnya. Atau melihat keindahan alam, ya. Dengan catatan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang indah itu murni atas kekuasaan Allah tanpa ada campur tangan manusia. Contoh, ketika kita melihat pemandangan alam, orang cantik, melihat orang tampan, melihat mukjizat Allah, atau melihat karomah dari para ahli ibadah, itu juga kita dianjurkan mengucapkan subhanallah. Ya. Kalimat subhanallah ini mempunyai artinya maha suci Allah, ya, maha suci Allah. Artinya aku menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah, mereka mengucapkan subhan. Subhanallah ini diucapkan tujuannya untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya, atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangannya. Kalimat tasbih ini adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian nama dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang memiliki segala kesempurnaan. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Jum'ah ayat 1 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maha raja, yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Bertasbih artinya mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui kelemahan serta keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan memiliki kekuatan. Nah, kalimat thayyibah subhanallah juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat. Biasanya imam ini terkadang lupa ya dalam sholatnya, lupa bacaannya, lupa gerakannya. Nah, bagi makmum laki-laki mengingatkan imam yang lupa itu dengan mengucapkan subhanallah. Selain itu, subhanallah juga biasa diucapkan untuk berzikir setelah sholat, atau biasa diucapkan ketika mendengarkan kejadian yang luar biasa. Dengan bertasbih, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pahala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Itu adalah hikmah kita mengucapkan kalimat subhanallah. Allah sendiri juga menyebut atau memuji dirinya dengan kalimat tasbih. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, disebutkan ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwassami'ul basir. Artinya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ketika menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, yaitu dengan memperjalankan Nabi Muhammad SAW berisra mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu ditempuh dalam waktu 1 malam. Nah, itu penjelasan dari kalimat thayyibah subhanallah. Yang pertama, kapan waktunya? Yaitu
Satu, ketika melihat keindahan, ketika ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Itu yang pertama, melihat keindahan, melihat sesuatu yang menakjubkan. Yang kedua, ketika berzikir sesudah sholat. Yang ketiga, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mendengar kejadian yang luar biasa. Yang kelima, mengingatkan imam ketika lupa dalam gerakan sholat atau lupa dalam bacaan sholat. Itu penjelasan dari kalimat thayyibah subhanallah. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh siswa-siswi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.